Gua mulai itu dari sendiri di meja makan. Ryan Kristo Muljono. Apa kabar, Bro? Hey bro, thank you. Good, everything's good. Kita kali ini putih-putih ya Walaupun semuanya ya. di kantor aja. Iya, nggak mendukung siapa-siapa, cuma kebetulannya kita putih-putih. Bro, lu aktivitas apa Mesti sekarang? ada disclaimer. Masih di digital agency, masih bantuin bisnis buat masuk ke dunia online, bangun eksistensinya mereka di dunia online. Masih di situ bro. Masih Tofi Dev berarti ya? Masih Tofi Dev, belum pindah bendera. Nggak ada rencana pindah. Nggak pindah bendera sih kayaknya. Nggak, belum ada rencana untuk pindah bendera juga. Lu berapa lama Tofi Dev sekarang? Yes. Tofi Dev mulai 2011. Jadi udah 10 tahun. 10 tahun, lumayan It's lama about ya. 10 years. Yes. Lumayan lah. Lumayan udah berasa tiba-tiba 1 dekade lebih tua gitu ya. Cepet banget ya, udah 10 tahun gitu. Iya. Mulai pas masih apa namanya, masih nggak ngerti apa-apa, belajar sana ke sini, belajar dari macam-macam, dari coach AWK juga belajar dari semua yang bisa dideketin. Jadi ya that's good. Tapi background lu IT. Gitu. Background gue IT. Jadi gue kuliah gue itu adalah double degree, matematika dan teknik informatika. Nah itu adalah backgroundnya. Tapi jangan suruh gue coding. Udah gak tahu gimana cara coding. Jangan suruh gue untuk aljabar. Udah gak tahu pakainya aljabar gimana. Yang tahu sekarang tambah, kurang, kali, bagi masih ngerti. Sisanya itu udah di luar dari dunianya. Udah gak ngerti apa lagi itu. Berarti algoritma lu nggak kepake, yang kepake matematika untuk hitung duit ya? Matematika iya, cuma hitung income, expense, financial report. Udah belajarnya itu yang lebih banyak dipakai sekarang. Gue tuh dari dulu. Sama lah, lu juga pakai itu dong. Gue dari dulu tuh penasaran, bro. Gue penasaran dengan lu sebelum mulai Tofi Dev itu, gue nggak tahu ya. Yang gue tahu kan, gue ketemu lu udah Tofi Dev aja gitu ya. Tapi gue pengen tahu nih, lu sebelum Tofi Dev itu lu pernah gak bisnis yang lain, atau mungkin lu pernah bisnis apa, terus kenapa bisa lari ke akhirnya bangun agency gitu. Oke. Jadi gue mulai bisnis itu gue nggak pernah bisnis dari kecil. Jadi dari kecil gue nggak di train untuk doing bisnis, tapi gue di brainwash untuk bisnis. Bedanya adalah yang gue tahu nih, correct me if I'm wrong. Kalau lu dari kecil udah berbisnis, gitu kan? Kalau gue dari kecil nggak bisa bisnis, gue jualan pasti rugi terus. Soalnya gue gak enakan nih orangnya. Jadi makanya sekarang pun di Tofi, kalau ada yang nanya ke gue, harga gue sebisa mungkin gue lempar ke timnya gue. Karena timnya gue yang bisa ngeset harga. Kalau sama gue, mahal banget, murahin dikit dong. Gue kasih murah. Abis ini jangan kontak ke gue ya. jangan ke gue. Tapi dari kecil gue emang enggak menjalankan bisnis kayak jual beli dan segala macam. Tapi gue di brainstorm untuk mulai bisnis, untuk masuk ke bisnis. Kenapa? Karena brainstormnya adalah dari orang tua. Orang tua bilang, ya udahlah nanti kalau udah gede jangan jadi karyawan lah. Karyawan susah, penghasilannya nggak terlalu besar. Mendingan udah bisnis aja, kerjain usaha ini. Jadi di brainstorm, tapi gue nggak belajar tentang bisnis dari kecil. Emang kayak tadi gue bilang, nggak ada bakat untuk jualan juga. Gitu. Nah, jadi setelah itu mulai dari kecil kan, mulai dari SMP, SMA gitu. Setelah pas SMA, gue ya udahlah, mungkin sama seperti kebanyakan kalau yang dengerin di sini adalah anak SMA, kuliah, nggak tahu mesti ngapain. Ikutin air mengalir aja, udah air mengalir sampai jauh. Gitu. Nah, di
Di SMA akhir, kuliah awal, gue dikenalin sama temen ikut multi-level marketing, MLM. Jadi di situ yang ternyata ada jualan, ada leadership, ada segala macam. Nah di situ gue belajar banyak tentang the business, the whole business. Di saat yang sama, kalau tanyain apakah gue berhasil di MLM tersebut, jawabannya adalah enggak. Kalau berhasil gue nggak bikin Toffee Dev. Ya? Kalau berhasil gue udah, ya udah gue di MLM itu aja. Ngapain, ya kan? Ya, that's good thing. Tapi di situ gue belajar banyak. Nah, pada saat yang sama, udah mulai akhir-akhir kuliah tuh kan, kuliah setahun 2 tahun kan gue jalanin multi level itu kayaknya hampir 2-3 tahun deh. Lama juga berarti. Belajar di situ lumayan lama, kan meeting segala macam. Tapi kan sambil istilahnya part time gitu ya, sambil kuliah ya udahlah kerja gitu, kerja ini. Gue salah satunya kalau dulu tuh di kampusnya gue yang lain pada pakai kaos, gue tuh ke kantor tuh pakai kemeja. Wah. Jadi lu tahu dong kalau ada temen lu yang semuanya kaos terus satu kemeja, dibilangnya pusat apa? Pelatihan. Bukan pusat latihan, bagus pusat latihan. Dibilangnya, wah ini sales kartu kredit nih. But there is ya itu adalah harga yang harus dibayar kan. At least lu mulai dari penampilan, grooming up, itu yang positif yang gue ambil lah. Walaupun sekarang semua entrepreneur pakainya pakai kaos, sudah gak ada yang pakai kemeja juga sih. Kemeja emang beneran sales kartu kredit, tapi ya tetap kita pakai kemeja lah, putih-putih. Ini adalah seragamnya gue sekarang setiap hari, karena satu lemari gue udah isinya cuma kemeja putih doang. Jadi tiap hari gue tinggal ngambil doang. Tiap hari gak berubah-ubah. Minimalis ya. Minimalis sama minim abis emang beda tipis. Oke, balik lagi ceritanya. Ceritanya adalah jadi pada saat itu 2 tahun 2-3 tahun ngejalanin. Pada saat yang sama buku atau pembelajaran yang lagi ngetren itu adalah si Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Waktu itu zamannya pada saat yang gue belajar itu juga Robert Kiyosaki pernah sekali datang ke Indonesia. Ya pada saat itulah jadi belajar banyak Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu kan bilang kendaraan untuk menjadi kaya itu ada 3, dia bilang. Ada 1 yang pertama bisnis, yang kedua adalah properti, yang ketiga investasi. 3 ini. Nah jadi di level itu gue pelajarin semuanya tuh. Wah, bisnis ikut seminar bisnis, properti ikut seminar properti, investasi ikut seminar investasi, karena nggak tahu mau ngapain. Jadi belum punya bayangan harus ngapain ya setelah lulus kuliah ya. Oh ya udahlah, jadi di situ aja belajarin dulu lah, mumpung ada kesempatan untuk belajarlah di ketiga area itu. Singkat cerita, setelah belajar 2007 gue ada satu event di Indonesia di mana di acara itu ada pembicara tentang digital marketing, internet marketing. Jadi orang-orangnya pada datang dari luar sana, dan di situ gue baru kasih tahu bahwa internet itu bisa menghasilkan. Oh ternyata bisa ngasilin duit loh lewat internet. Tahun berapa apa sih? Ya udah 2006-2007. Nah, jadi pada saat datang banyak tuh ada Fabian Lim, ada Stephen Pierce, Ewan Chia, Patrick Chan. Waduh, suhu semua itu. Itu suhu datang ke Indonesia. Jadi pada saat itu gue belajar pertama gue itu dari Stephen Pierce. Kalau di sini mungkin nggak tahu namanya Stephen Pierce apa tuh. Gila, itu legend itu. Gue juga nggak tahu. Itu legend. Tapi orangnya di mana sekarang gue juga udah nggak tahu di mana ya dia. Ya, tapi dia adalah satu yang ngajarin gue tentang digital marketing. Gue belajar dari dia. Terus di saat yang sama, jadi pada saat itu gue juga nggak memutuskan langsung terjun. Jadi gue lulus kuliah itu 2007. Gue nggak memutuskan langsung untuk ke dunia bisnis. Jadi gue kerja dulu. Dan kebetulan gue kerja sama organizer dari acara tersebut, organizer dari digital marketing. Setelah gue lihat-lihat yang, oh ini bagus juga ya, ini seru ya. Deket sama manajemennya, terus dia yakin, sekarang ngapain kegiatan? Ya ini lagi cari kerja, lagi cari pengalaman. Ya udah di sini aja. Oh ya udah kalau itu boleh lah. Jadi interview gue itu nggak pakai CV,
Gue cuma datang situ. Ya udah kapan masuk? Senin. Ya udah Senin masuk. Ya udah masuk Senin. Oh, makanya Nah, di situ gue belajar. Makanya lu sekarang bisa buat event digital, event SEO conference kemarin ya. Ya, nah Ilmunya itu semuanya situ. dari sana. Oh. Ilmunya dari sana semua. Nah, tahu gimana prosesnya, apa yang dikerjakan. Jadi dan yang tambahnya adalah gue belajar langsung sama guru-guru top di digital marketing karena pada saat yang sama kan gue 2007 gue kerja di situ tuh sampai 2010 akhir. Nah, event yang ada di situ kan ada beberapa macam event dan kebetulan gue dipercayakan untuk pegang yang berbau digital marketing. Nah, disitulah sambil menyelam minum wine. Yang datang itu ada ya, karena kan kita organizer, kita perlu dikasih sampel produknya itu kayak apa. Which is ya kita di digital kita tahu lah semua produknya adalah produk digital kan. Jadi sampel produknya sampel produk digital. Untuk orang-orang untuk kita yang punya course pun kalau produknya digital ya kita bisa kasih akses ya satu akses lah. Ini sampel produk gitu. So kita juga dapat sampel produknya. Jadi pada saat itu belajar dari Arman Morin ke sini, terus Simpleology itu siapa? Who's Simpleology? Gue lupa. Jadi Arman Morin pernah ke sini, Adam Ginsberg ke sini, Mark Joyner pernah ke sini. Mereka datang, mereka ngajar, ya gue belajar aja dari sana dari mereka semua itu. Nah itu adalah sampai 2010 gue memutuskan yang udahlah kayaknya it's about time untuk mulai usaha sendiri. Dan disitulah dimulai dari Toffee Dev berjalan, berdiri 2010 akhir 2011 awal. Gitu. Dari situ. Kalau itu perjalanan dari situ mulai bisnis lah. Tapi ternyata bisnis tidak seindah yang dilihat. Kalau dilihat yang wah ini keren banget ya. Oh ternyata pada saat kita ngerjain bisnis ada banyak suka duka. Tidak banyak seindah baca fun buku. Lah, ya? Fun. Gak seindah baca buku. Kayaknya baca buku. Oh, apalagi well it's the same thing yang terjadi sekarang. Kayak mungkin yang liatin sini juga sering ngeliat ada yang penghasilan dari Facebook Ads miliaran rupiah. Yang terakhir gue dengar itu ada satu orang di Jogja yang ad spend 1 miliar sehari. 1 miliar atau 2 miliar per hari ya. Pokoknya miliaran deh gitu. Wah, kalau semuanya yang, wah gue juga mau dong. Wah penghasilannya gede banget tuh. Akhirnya terus ikut, wow selamat. Anda tidak akan mendapatkannya dengan sangat cepat gitu. Itu baru permulaan. Nah gimana cara untuk ngejalaninnya itu yang akan menjadi tantangan. Tapi of course gue juga masuk pertamanya dari ranah itu kan, yang menghasilkan sekian ribu dolar dalam 1 hari. Wow, mau dong, gimana caranya? Setelah itu ya, gimana caranya? Kok susah sih? Kok nggak bisa sih? Kok begini sih? Kok begitu sih? Gitu. Yeah. Yang satu mental yang harus dimiliki adalah nggak boleh nyalain gurunya. Itu adalah mentalnya yang harus ini. Jadi, mental tidak boleh nyalain gurunya. Atau nggak boleh selain mentornya. Nggak boleh selain mentornya. Kalau mentornya bilangnya, terus udah jadi, ini ikut course ini gak dapat hasil, gak ada resultnya. Well, yang salah bukan mentornya, yang salah yang ngerjain biasanya. Kenapa lo harus bangun kalau begitu itu? Karena begitu kita nyalain mentornya, begitu kita salahin orangnya, kita stop untuk belajar. Oke. Oh ini gak jalan. Well, kita di agensi juga sama. Well, gue sekarang gue adalah di agensi. Dan salah satu yang gue udah males kalau ketemu klien adalah dia bilangnya gini, kita udah pernah pakai Google Ads, kita udah pernah pakai Facebook Ads, gak berhasil, kita udah gak mau pakai lagi. Well, yang salah siapa? Apakah Google Ads-nya atau Facebook Ads-nya? Bukan Google Ads dan Facebook Ads yang salah. Yang salah itu yang ngerjain. Kenapa dia stop? Dan kliennya juga salah. Jadi yang ngerjain ya kita bisa berusaha lah. Waktu kita optimizer di digital ads, kadang-kadang ada campaign yang bagus, kadang-kadang ada campaign yang jelek. Tapi kalau kliennya bilang saya nggak mau lanjutin lagi karena nggak ada hasilnya, dan dia jadi
kepahitan gitu ya. Udah, pokoknya Facebook, Google Ads gue gak mau pakai apapun juga bisa berhasil. Tapi kadang-kadang makanya bro, itu adalah mentality yang harus dibangun. Tapi kadang-kadang bro, yang salah juga si kliennya bro. Pengen high income tapi budget yang ditaruh ke kita itu kecil banget. Bener. Kecil banget. Oh iya. Bener banget. Nah itu juga ekspektasi yang harus di manage sama orang-orang. Ini baru kapan 2 hari atau 3 hari lalu ada di satu grup yang dia lagi sedikit mencaci maki atau menertawakan gitu ya. Dia bilang, ini ada klien nih mau bikin marketplace kayak Tokopedia. Budgetnya 500.000. Oh, gue tahu itu grupnya. Oh, what? Mau bikin kayak Tokopedia budgetnya 500.000? Are you kidding me? Gitu. Lu mau bikin apa 500.000? Karena kan itu kasusnya gara-gara banyak di luar situ. Banyak di luar situ pada bilang buat web itu murah, 700.000 udah bisa jadi, 500.000 udah dapet gitu loh. Ya. Dia belum ketemu kita ya. Itu adalah salah satu tantangan. Makanya 5 juta ya. Makanya itu adalah dimana kita nggak boleh. Makanya mentality nyalain orang itu harus dikalahkan. Karena kalau enggak, kita bakalan susah banget. Bisa nggak sih bisnis mulainya dari modal dengkul, istilahnya modal dengkul yang modal sendiri gitu ya? Ya benernya jawabannya bisa. Kayak Tokopedia pas awal-awal pun William bikinnya juga gue rasa bikin sendiri yang gak pakai modal yang terlalu besar. Berbasis forum. Cuman emang gue lupa deh awal-awalnya itu bikinnya berbasiskan apa. Ingat gue dia tuh terinspirasi dari Kaskus. Jadi dia buat itu kayak Kaskus jual beli dulu. Jadi berbasis forum gitu. Nah, ya itu adalah awalnya kan. Tapi untuk bangun platformnya, apapun nama platformnya yang kita mau bangun, ya harus ada investasi yang dibayarin. Betul. Nah, kalau misalnya nggak punya budget, ya saran gue adalah belajar. Karena satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah belajar. Kalau kita nggak punya budget ya, apalagi sekarang di eranya, wah ini era pandemik tuh era paling seru menurut gue ya. Karena belajar jadi lebih murah. Jadi sekarang itu adalah masa-masanya gue harus belajar banyak-banyaknya. Kalau ada course, ada ini, apapun itu di online. Sekarang itu adalah masa yang paling menyenangkan. Karena satu, kita bisa belajar dari luar negeri. Kita belajar dari Amerika, kita belajar dari Eropa. Untuk knowledge-nya kita. Harganya mereka tiba-tiba turun 10%. Iya. Dan nggak usah bayar lagi, ya kan? Terus kita hemat ya pesawat terbang, penginapan, makan, oleh-oleh, nggak perlu keluar semua tuh. Dan semuanya dari layar komputer yang which is beberapa dari course-course tersebut kasih izin untuk kita bisa download rekamannya. Wah, jadi oke, ini udah enak banget. Kapan lagi kita punya opportunity kayak begitu? Kecuali di era yang sekarang ini. Jadi itu adalah satu hal yang harus diambil, yang di-grab sama banyak orang. Tapi gue suka banget dengan mindset lo. Di era pandemi ini, COVID ini adalah era di mana paling enak. Nah, sebagian orang nggak bisa mikir gitu, bro. Sebagian orang malah merasa sengsara di era sekarang. Apa yang ngebuat lo bisa berpikir bahwa era sekarang adalah era paling enak selain yang tadi lo sebutin, bisa belajar, bisa ini, bisa itu, dan gue masih nggak ngerti kenapa orang masih menjudge bahwa ini adalah pandemi yang bikin susah, bikin ini, bikin begitu, bikin ini, gitu. Well, gimana kita ngelihat perspektifnya, kita mau ngelihat dalam keadaan ini yang harus kita olah. Jadi di satu sisi ya, sisi yang lain, kayak di gue adalah digital agency. Well, kita cater bisnis, oke? Pertanyaannya adalah, apakah di tempatnya gue sengsara nggak pas COVID ini? Jawabannya adalah sengsara. Kalau lu tanyain ke gue, sengsara nggak? Sengsara. Maksudnya bisnisnya turun nggak? Turun. Loh, bisnis lu kan digital agency, bro. Digital marketing. Semua orang lagi pakai digital marketing.
semua orang tuh lagi masuk Instagram, masuk Tokopedia, Bukalapak, Shopee, semua tuh lagi gila-gilaan pemasarannya menggunakan digital marketing. Kok bisnis lu turun? Soalnya gue agency. Kenapa? Well, agency gue dibayar sama perusahaan untuk bantuin perusahaannya mereka. Nah sekarang perusahaannya mereka lagi stuck juga. Well, gue bilang hampir semua bisnis lagi nggak tahu arah kapalnya ini mau dibawa kemana. Lagi apakah kita pikirin jangka panjang atau enggak? Atau kita pikirin rencana B atau enggak? Budget awal tahun pirit-pirit nih, dipotong-potong supaya bisa hidup. Dan salah satu yang di budget cost adalah digital marketing. Digital marketing adalah suka gak suka pas awal dimasukinnya sesuai investment atau cost. Kalau yang pintar pikirnya investment, tapi kalau yang nggak pikir panjang ya itunya cost. Nah, karena semua perusahaan cut cost, ya digital marketing agency kita kena salah satu yang terdampak. Walaupun digital marketingnya grow-nya dari mana? Ya orang-orang di kantor tadinya kerjaannya disuruh canvassing, disuruh keluar untuk bikin meeting. Sekarang nggak bisa meeting, ya mereka belajarin digital marketing, ngerjain sendiri. Sama bosnya, lu daripada bengong, nggak bisa meeting, lu itu pakai Facebook, pakai Instagram. Nah banyak yang cobain, akhirnya mereka, ada satu yang berhasil, ada dua yang berhasil. Dari 10.000 ada 1-2 berhasil, statistiknya cukup bagus sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi satu dari bisnis gue pun terkena dampak. Cuman karena terkena dampak, pilihannya kita adalah kita mau ya udah marahin semua orang. Jadi yang sekarang lah ya, marahin pemerintah, marahin WHO, marahin sekitar kita, marahin klien. Ini situasinya tuh gak bagus, situasinya jelek. Itu adalah pilihan pertama. Atau pilihan kedua, pemikirannya adalah, kalau keadaannya kayak gini, gimana caranya kita bisa ngelawatin krisisnya? Gimana caranya supaya kita bisa growing? Nah, itu yang gue lakukan. Jadi, kalau gitu apa ya, market mana yang bisa gue tap ya? Kalau gitu market siapa yang bisa kita masukin ya? Kita mesti masukinnya itu dari mana? Kita bisa ngerubah produk kita kayak apa? Produk kita itu sekarang yang kita cater kebanyakan adalah medium size company. Jadi perusahaan yang bukan perusahaan gede, yang budgetnya nggak sampai miliaran, enggak. Tapi bukan perusahaan kecil juga, yang budgetnya jutaan, enggak. Jadi kita masuk ke yang puluhan juta sampai ratusan. Itu adalah target audiensnya kita. Nah, pertanyaannya adalah yang bagian tengah ini justru yang paling masalah sekarang. Karena mereka lagi pegangan pokoknya gak boleh jatuh, tapi gak bisa lari juga. Ya udah berdiri aja, pokoknya stay di posisinya mereka. Nah, gue harus cari market ini, harus gue bisa tetap di cater, tapi gue harus cari pemasukan tambahan. Pemasukannya tambahannya kemana? Ya itu yang gue pivoting. Jadi setiap krisis, gue percaya setiap krisis itu selalu ada opportunity. Iya. Ya. Every crisis make another opportunity. Mudah-mudahan opportunity-nya jadi lebih bagus. Berarti ini kan bicara tentang mental ya, betul gak sih? Karena kalau kita bisnis kan tujuannya adalah untuk solving problem. Dan setiap bisnis itu pasti ada problem yang harus di-solve juga. Ya kan? Nah, berarti kesimpulan gue adalah banyak banget orang berbisnis itu bukan berdasarkan mental bisnisnya, dia bukan berdasarkan mental yang tepat, tetapi ya udah gue coba-coba deh, dan akhirnya ketika problem itu datang, dia ngoceh-ngoceh karena nggak bisa solving, right? Iya, betul. So kalau ngoceh-ngoceh nggak bisa solving, tapi nggak solving juga. Itu banyak banget tuh. Itu gue sebel banget tuh orang-orang kayak gitu. Makanya dia cuma bisa blaming doang. Jadi yang, yang sekarang lagi ngetren adalah si omnibus law. Yang salah satu yang gue amazed adalah pesangon itu loh. Gue baca pesangonnya 32 kali pesangon. Gue yang, what the heck man, 32 kali pesangon. Dari dulu itu 32 kali pesangon. Dan mereka
blaming karena turun dari 32 ke 25. Gue yang sampai 25 pun kalau 25 gue disuruh bikin usaha, gue juga mau bikin usaha. Kalau gue tahu mesti bikin kayak gitu yang what the heck man, 25 kali gue PHK orang, gue kasih pesangon 25 kali. Are you kidding me gitu kan? Mendingan gue pakai pegawai kontrak ya. Tidak terbatas. Ya gue mendingan pakai pegawai kontrak lah. Sekarang pun gue mendingan pakai pegawai kontrak. Outsource, ya. Well, kita nggak bisa blaming karena begitu kita blaming, otak kita langsung stop. Tapi tadi kayak gue bilang, kalau ada problem, justru tugasnya kita sebagai entrepreneur adalah cari solusinya. Apa sih yang bisa di-solve? Atau kalau nggak tahu cari solusinya apa, jangan blaming dulu. Jadi kita mesti gimana nih? Jadi kemarin gue di salah satu grup, di grupnya gue, dia lagi ada berita dari WHO yang WHO sekarang blaming lockdown. Kenapa semua negara ya. Jadi WHO bukan blaming lockdown, tapi dia bilang lockdown itu pada saat awal memang semuanya harus lockdown. Tapi pada masa lockdown harusnya perusahaan itu atau bisnis atau apapun keadaannya menyesuaikan untuk masa depannya, untuk kedepannya setelah lockdown, post lockdown. Jadi lockdownnya menurut WHO sekarang itu kelamaan. Jadi menurut WHO harusnya kita udah bisa ekonominya berjalan lagi, ekonominya muter lagi gitu. Nah pertanyaannya adalah, tapi WHO cuma bilang lockdown itu salah di masa sekarang, that's it. Gak ada solusinya. Solusinya itu harus ngapain? Nah yang itu yang gue kenapa tambahin masalah ya? Udah tahu lockdownnya masalah, terus kan tambahin lagi lockdown itu bermasalah, double lockdown dong kalau gitu. Kan ya tapi kita nggak bisa salahin WHO lah. WHO is so big gitu kan, kita cuman yang kecil banget nih, dua orang ngobrol ngomongin keadaan, tapi dengan the same mindset kita sebagai pebisnis kita bisa kasih solusinya. Oh kalau nggak bisa lockdown, kalau gitu solusinya apa ya? Apa yang bisa kita lakukan ya untuk bisnisnya kita? Nah itu juga banyak dari entrepreneur yang saat ini lagi naik daun. Gua rasa bahwa pikirnya adalah begitu juga. Oh gua nggak bisa ini nih. Terus gimana ya? Apa yang harus gue lakuin ya? Ada satu yang gue dengar cerita, ada satu yang di dunia travel. Well, as we know, dunia travel itu kan yang paling kena dampaknya kan ya untuk saat ini. Nah, orang ini punya travel agency nggak kecil, travel agency gede, punya cabang beberapa banyak gitu, dan ya dia stuck, nggak ada traveling, nggak ada booking, nggak ada apa-apa. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, ownernya ini cari solusi. Solusinya apa ya? Apa yang bisa dikerjain? Yang gue dengar adalah dia pertama dia bikin dia jualan APD. Dengan jualan APD, semua expense yang harus dibayarin, which is gaji karyawan sama mungkin ada perintilan kecilnya, itu bisa dibayarin hanya dengan jualan APD. Switch loh dari travel agency bisa di-switch ke jualan APD. Ya, terus APD udah lewat masanya, terus mikir lagi. Dan dia mentalnya gue bilang bagus banget nih, karena dia nggak stuck di satu keadaan, tapi dia cari opportunity untuk bisa pecahin solusinya dia. Terakhir itu yang gue tahu adalah dia akhirnya import bisnis sepeda untuk menyamatkan si perusahaannya. Karena pada masa sekarang dia tahu bahwa travel itu nggak bisa survive, nggak bisa. Ya kita banyak dengar banyak perusahaan dari travel yang akhirnya collapse. Pakai jalan adalah ya udah tim marketingnya nggak dibayar, nggak digaji, potong setengah dan segala macam. Well, pebisnis yang bisa nemuin solusi adalah gimana caranya supaya bisa ngawatin masa ini ya, apa yang dikerjain, apa yang mesti diambil tindakan. Nah itu adalah bagaimana entrepreneur, bagaimana kita pengusaha bisa mencari solusi. Idealnya seperti itu, ya kan? Idealnya, of course nggak semuanya seperti itu, tapi
That's why kita terus belajar. Kalau enggak, dengerin aja nih, kayak interview ini tuh didengerin sambil kerja, dengerin, jangan dengerin yang lain-lain, maksudnya jangan dengerin lagu lah, drama Korea sambil kerja nonton drama Korea. Mendingan dengerin interview kayak gini. Iya, but sometimes ada orang yang ini apaan sih, malas banget sih gue dengerin ngebacotan begini. Ya itu gue pikir mereka tipe-tipe orang yang nggak mau grow sih sebenarnya hidupnya. Ada yang seperti itu. Yes. That's why begitu terjadi kayak, that's why ketika terjadi omnibus law ini mereka pada protes, merasa nggak diuntungkan dan lain-lain. Padahal gue baca bro naskahnya. Gue baca naskahnya tebel banget itu, gue baca dalam bentuk PDF. Dan itu rata-rata menguntungkan pihak pekerja sebenarnya. Ya. Merugikan kita sebagai pengusaha sebenarnya. Ya, gue mesti bayar berapa 25 kali pesangon komisi segala macam. Ya, kadang-kadang mental. Of course ini adalah PR-nya, bukan PR-nya kita, tapi kita itu nggak bisa, kita mungkin nggak bisa berkontribusi banyak. Oke. Tapi ini adalah masalah kita bareng-bareng di pengusaha. Gak banyak pengusaha yang mau mulai usahanya di Indonesia, investor mau masuk ke Indonesia, kalau bukan karena ada yang diuntungkan. Karena at the end investor itu adalah investing. Jadi mereka bukannya socialpreneur. Sekarang lebih banyak socialpreneur sih, bagus juga ya kalau kita punya banyak socialpreneur gitu kan. Dia kasih uang untuk kasih hidupin kita. Banyak sih startup di Indonesia juga socialpreneur, menurut gua. Karena mereka nggak making money, not yet. Belum menghasilkan uang. Sekarang ini masih kasih duit, ya kan? Siapa di sini yang kalau nggak dapat diskon pesan makanan, nggak pesan makanan? Gua. Kalau cari aplikasi pesan makanan, cari yang ada diskonnya. Kalau nggak diskon, gua mau pesan, gitu kan? Cari ini lain. Yang bayarin diskon itu kan perusahaan ikut sumbang untuk diskonnya. Jadi menurut gue itu masih socialpreneur. Tapi most of the time pebisnis ngitungnya adalah investasi. Gimana caranya mereka invest, uangnya itu bisa dikembalikan. Atau mereka ngelihat ada future yang mereka bisa envision, bisa ngelihat, oh kira-kira ini bakalan naik, investasinya dia bakalan naik 20% dalam setahun. Oh ya udah kalau gitu gue investasi. Atau misalnya bakalan doubling dalam 5 tahun, tapi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga rugi, 4-5 bisa untung. Ya itu adalah keuntungan investor. Dengan hukum yang ada sekarang di Indonesia sih, it's really sucks menurutnya untuk orang-orang yang mau invest. Betul. Gue ada satu, ya karena hukumnya Indonesia itu menurut gue cukup funny, cukup enggak fair buat yang mau berkembang. Gue ada satu di sekolah mana ya, ada satu guru yang cerita sama gue. Jadi dia adalah lulusan luar negeri ke Indonesia untuk belajar, untuk ngajar. Oke, konsepnya begitu. Jadi dia di sekolah gitu ya. Sekolahnya ya sekolah kebanyakan. Terus dia nemuin ada satu guru yang ngajarnya gak mau, ngajarnya gak semangat, tapi ada gitu kan. Nah orang ini kalau nggak salah jabatannya dia begitu masuk, dia jabatannya lumayan tinggi karena ada anak dari yayasan apalah, pokoknya jabatannya tiba-tiba jadi tinggi gitu. Nah dia ngelihat kok ini kinerja si gurunya ini nggak optimal ya, dan mungkin sama kayak kebanyakan dari kita kalau kita baru masuk perusahaan terus kita lihat ada satu orang nih yang kerjaannya nggak bagus, magabut gitu ya, tiap hari cuma datang terus lihat kanan kiri, nonton YouTube, buka Facebook, sore pulang jam 5 jam pulang kantor 4:30 itu dia udah beres-beres, udah rapi-rapi semuanya dengan slow motion yang ya matikan komputer, matikan handphone, bersihin meja.
setengah jam tuh untuk itu. Ya, you know what I mean. Yes. Dan orang ini begitu datang, yang satu hal yang kalau if we are right, kalau kita benar, satu hal yang kita bakal kita lakuin adalah yaitu ya udah tuh orang dipecat aja. Ngapain sih dia ada di situ? It's common kan, maksudnya it's common sense. Kalau orang itu kerja dan nggak perform, udah nggak usah kerja, ngapain, didimin aja gitu. Tapi karena hukum yang PHK ada pesangon itu, akhirnya dia nggak bisa pecat, nggak di-approve sama atasannya, karena dia bilang, oh guru yang itu udah di sini tuh udah puluhan tahun, udah berapa puluh tahun. Jadi kalau kita kasih pesangon sama dia, pesangonnya itu gede banget. Mendingan tungguin dia sampai pensiun, pesangonnya lebih kecil daripada daripada pecat dia sekarang. Well, what the heck, man? Maksudnya ya akhirnya ya yang orang yang ini dia yang ya udahlah ditelan aja. Jadi itu orang masih ada, disuruh kasih kerjaan gak beres, disuruh kerja gak mau, dipecat gak bisa, dan itu adalah kesalahan dari hukum yang ada sekarang, sistem, menurut gue. Dan itu gue yang ya emang sistemnya itu salah banget sih. Maksudnya menurut gue itu adalah salah satu sistem yang harusnya di get rid of. Nggak bisa. Maksudnya ya, menurut gue nggak bisa. Kalau misalnya di cut off itu nggak bisa. Kenapa? Karena law system itu pasti punya tricky system di balik itu. That's why setiap pengusaha pasti menemukan tricky system yang bisa ngalahin law system itu. Ya, of course kita bisa ngelakuin banyak hal lah. Ada banyak orang kreatif yang kalau kita ngomongin kayak gini, banyak orang kreatif yang ngejalinnya banyak gitu ya, banyak cara. Pokoknya nggak mau bayar pesangon ya udah pindahin visi, kerjaannya jadi nggak ada kerjaan. Jadi pokoknya ya udahlah, anggap sebagai beanbag deh gitu. Well, of course itu adalah yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau kita yang di perusahaan kayak perusahaan gue deh, kemarin ini ada yang begitu. Jadi kita yang, aduh nih performance gak bagus, tim nggak bisa kerjasama. Kita pecat, kalau kita sembarangan PHK, kena ini juga, kita nggak mau kena masalah juga. Yeah. Ya udahlah, akhirnya ya kita work around apa yang bisa kita kerjain, being nice. Tapi kan gue perusahaannya nggak gede, maksudnya we are not that big gitu ya untuk ngurusin kayak begini. Yang which is kalau misalnya emang nggak perform, kita bisa ngomongin, kasih tahu ke dia lu nggak perform, mendingan daripada sama-sama nggak enak. Karena kalau perusahaan nggak perform pun sebagai yang kerja, kalau yang kerja nggak tahu dia nggak perform itu keterlaluan benernya. Tapi kadang-kadang emang susah sih. Iya, gue tertarik banget tahu bahwa dia perusahaan lu bukan perusahaan besar, gue tertarik banget nih. Saking nggak besarnya sampai lu bisa datengin Neil Patel ya, good. Lu bisa datengin orang-orang berkelas, bro. Gila lu, perusahaan lu kurang gede apa itu? Enggak lah, well, of course datengin pembicara itu gampang, bro. Datengin pembicara itu gampang. Negosiasinya susah. Tapi datengin pembicara itu gampang. Tapi nggak semua kayak bisa kita tahu di industri musik itu ada Java Musik Indo, right? Ya. Itu ngedatengin artis-artis dari luar, mereka susun konsep segala macam, dan itu kita tahu itu perusahaan Java Musik Indo itu bukan perusahaan kecil. Yes. Well, maksud gue sama, bro. Strategy. Toffee Dev itu sekarang ini di mata, gue nggak tahu ya udah dapet kabarnya apa belum ya, tapi ini bocoran buat lo. Di mata agensi lain, Toffee Dev is a big company, man. Terima kasih kalau dia kayak gitu. Gue yang yes. Sejak setidaknya usaha gue. Sejak lu ngundang Neil Patel, lu buat SEO conference, shit, man. Itu mereka pada ngeliat, wah, Toffee Dev, a big company. Wah, terima kasih. Setidaknya itu ada strategi gue berhasil lah. That's part of the strategy, yeah. Kan? Well. Of course lah, maksudnya sebelumnya itu gue pengen ngundang si Gary V, bro. Gary Vaynerchuk. Wah. Yeah. Cuman negosiasinya gak berhasil.
Negosiasi Karena mahal. Gary Vee mahal banget. Mahal banget. Mahal banget, men. $250. Sorry, $250. $250,000 untuk dia bicara 1 jam. Yes. Itu lu mesti nembakin. Of course, kalau gue bisa ngundang Gary Vee, it's very good, ya kan? Tapi ya karena cukup pas logo negosiasi kecil, awal cukup logo kecil Tofidev deh. Ya. Tapi itu gede banget, maksudnya that's so big. Jadi investmentnya kita nggak bakalan ini. Jadi of course satu sama yang lainnya kita kerjasama, kita combining apa yang bisa kita manage risk. Waktu jadi itu Neil berapa? Kalau pembicara Neil itu total di Indonesia ya, uang rupiah itu sekitar 500 juta untuk ngundang dia. Masih worth it lah. Berapa jam tuh? 500 juta itu berapa jam? Untuk 1 jam ngomong. 1 jam ngomong, tapi belum termasuk akomodasi, transportasi, dan lain-lain? Udah. Itu udah semua. Udah sama speaking fee ini. Karena kalau Gary Vee itu, wow man, dia baru speaking fee-nya doang $1,4 juta gitu ya, ngomong sejam. Terus pesawatnya dia ke Indonesia itu harus first class, bukan business class. First class. Eksklusif. Dan eksklusif, ya kan? Dan dia datang sama rombongannya biasa. Videografernya. Kalau yang suka dengerin, suka ngikutin Gary Vee, dia tahu ada yang videoin dia. Gue lupa namanya siapa ya. Terkenal juga lah itu orangnya. Nah, videografernya dia tuh itu harus dibeliin juga tiketnya sama kita, dan itu minimal adalah ekonomi plus, minimal, gak boleh di bawah ekonomi plus. Jadi kalau ekonomi ya terpaksa bisnis, kayak misalnya common sense-nya adalah kalau dari Singapura ke Indonesia, Singapura ke Jakarta kan Garuda cuma ada ekonomi sama bisnis, yang harus pakai bisnis minimal. Tapi kalau long haul dari Amerika ke Indonesia itu, jadi Gary Vee itu gue hitung-hitung budgetnya untuk ngundang dia aja 7M-an lah, 6M 7M untuk ngundang dia ke Indonesia. Uang ya udahlah, kita lempar, kita nggak sanggup. Tapi ya that's speaking fee. Jadi menurut gue ngundang pembicara itu nggak segitu susahnya, cuman berani bayar atau enggak, kecuali kalau mau negosiasi itu yang beda. In my opinion lah, sebagai event organizer. Bukan digital agency, bukan. Tapi balik lagi bro ke Tofidev. Waktu lu ngebangun Tofidev itu, lu langsung punya tim apa lu sendiri dulu? Atau Superman? Orang sebut sekarang Superman dulu. Apa lu udah punya tim langsung? Well, awalnya Superman, awalnya CEO, Chief Everything Officer. Lu ngerjain semuanya tuh? Sendiri. Web ngerjain sendiri, marketing iyalah, sendiri. Mau gak mau. Web ngerjain sendiri, marketing, promotion, dan segala macam. Itu adalah pas awal. Dan sedikit demi sedikit ngegedein tim. Gua mulai itu dari sendiri di meja makan. Jadi setelah gua... Di meja makan? Kan tadi gue bilang, gue cerita di awal. Iya. Gue cerita awal, gue kerja, terus at one point gue putusin untuk mulai usaha, one point. Dan pertanyaannya, apakah mulai usahanya langsung Tofidev? Jawabannya adalah enggak. Jadi pas gue berhenti, that's it. Besoknya itu gue jobless, gak ada mau bikin usaha apa ya? Gue bikin usaha apa ya? Jadi hari pertama setelah selesai di kerjaan yang lama, gue cuman ada fotonya. Tiap tahun biasanya gue repost di Facebooknya gue. Gue cuman taruh komputer gue di meja makan, gue buka, terus gue foto my office. Gue lupa teksnya apa. Pokoknya gue kasih tau ya, this is my office for the next few months atau apa lah gitu gue ini. Tapi itu adalah awalnya gue. Jadi mulai dari
meja makan sendirian, nggak tahu punya ide apa, ya udah pokoknya buka dengan semua bekal pengetahuan yang udah dapet yang kayaknya kita mau bikin digital marketing ya, kita mau bikin, dulu itu belum ada startup, startup itu baru rising, jadi yang mau bikin startup, mau bikin ini, semua pemikiran yang gue punya opportunity ini, gue punya opportunity. Jadi pada saat awal itu gue nggak tahu mesti ngapain, sampai ada satu titik ada bekas klien yang minta sama ke gue yang gue mau dong dipromote waktu itu pakai Google Ads, bisa bantuin nggak? Oh iya bisa gitu. Jadi itu adalah klien pertama. Terus yang masuk lagi ada klien lagi, masuk lagi ada klien lagi. Ya udahlah akhirnya sampai sekarang tiba-tiba arahnya dibawa ke digital agency. Dan sepanjang perjalanan gue nambahin tim. Jadi pada saat awal kan gue sendiri. Terus gue ada satu bekas coworkers di tempat yang lama. Gue tanya dia, lu ngapain? Yuk kita usaha bareng yuk, kerjain ini yuk gitu. Kerjain ini mau nggak? Dia mau, untungnya mau. Jadi sampai sekarang masih jadi partnernya gue di TofiDev. Kita kerjain lah semua ini, belajar tuh. Kita bangun agency, sama sekali kita nggak ada background agency. Jadi kita nggak tahu tuh gimana cara approach client, pitching. Bikin invoice. Well, kita 10 tahun yang lalu itu berarti gue umur 25-26. Oke? 25-26 tahun, tahu bisnis apa sih gitu kan? Cuma tahu yang, gue mulai bisnis deh gitu, mulai usaha gitu. Keren gitu dong ya. Iya keren. Katanya bikin usaha bisa meningkatkan penghasilan gitu. Well, we don't know anything. Jadi kita belajar yang, belajar satu, belajar yang lain, dapat invoice, dapat pitching. Ini harus PT. Kita bikin PT, kita bikin NPWP, kita bikin promosi. Yang kita belajar agency itu kayak apa, fee. Kita nggak tahu fee agency itu gimana, apa aja yang mesti dikerjain. Wah, semuanya itu kita nggak tahu. Kita cuma mulai aja dulu gitu. Learning by doing. Mulai dulu. Learning by doing, tambahin satu skill set lagi. Jadi dengan begitu kita sampai sekarang pun kalau tanya ke gue apakah bisa semuanya, ya enggak juga. Well, we don't know anything. Kita masih terus belajar cari komunitas atau apapun itu. Yang tapi gue nangkep satu, bro. Gue nangkep satu dari lu yang menarik. Waktu lu lagi jobless, terus ada tiket datang dan lu ambil tiket tersebut. Ya kan? Tapi yang kebanyakan orang begini. Kebanyakan orang begitu ada tiket dia mikir, gue bisa gak ya? Gue mampu gak ya? Nah pada saat itu apa yang ngebuat lu akhirnya gue ambil deh tiket ini? Walaupun lu gak tahu nih lu bisa dijalanin apa enggak gitu. Well, yang tiket yang datang ke gue itu adalah pekerjaan kan? Job. Pasang Google Ads. Dan gue pengalaman dari pasang Google Ads. Jadi menurut gue yang, ya udah, I can do it. Maksudnya bukan yang new stuff. Gue tahu banyak yang di sini yang kalau dikasih tiketnya itu yang ini apa ya, bisa dikerjain nggak ya gitu. Nah yang itu gue nggak ambil. Tapi yang gue tahu bisa diambil, gue ambil. Tapi ada karena gue tahu, gitu. Ya itu kliennya datang, dia bilang, gue butuh Google Ads. Ya udah, gue pasangin aja. Lu budgetnya sekian, deal, oke, agree, ya udah gue kerjain. Nah di situ baru masuk ke yang lainnya. Tapi itu ada tiket pertama yang gue ambil. Tadinya gue tuh mau bikin startup tadinya awalnya. Jadi awalnya itu yang agency ini tadinya sampingan. Yaudah fokusin ke startup, yang ini sampingan gitu. Agensinya sampingan. Nah tapi ternyata startup itu nggak seindah yang dikira. Pemasukannya bangun startup juga gampang kan. Maksudnya, untuk teman-teman yang pengen mulai startup, it's not easy. Kerjaannya itu adalah, kalau startup adalah pitching ke investor supaya mau invest ke tempatnya kita. Kalau pitchingannya kita salah, ya nggak bisa, nggak bakal dapat investmentnya. Dan harus ada prototype-nya dulu. Prototype, even ya tergantung dari jenis usahanya. Apakah kan ada macam-macam, ada seed, ada pre-seed, ada seri A, seri B, seri C. Dan it's not an easy task. Dan gue yang, gue disuruh invest, gue disuruh pitching. Males banget gue.
Bukannya, kalaupun mau, you have to be very good at it. Kalau lu cuma setengah-setengah yang, oh ya gue baru mulai, ide lu stuck, ide lu nggak berkembang, it's gonna be so hard buat lu bisa growing. Iya. Jadi pada saat itu gue ngeliatin yang, oh ternyata susah ya. Oh bikin laporan, gue pernah sekali bukan pitching sih. Jadi ada satu venture capital yang tertarik lah mau invest di tempatnya kita. Well man, 6 months, 6 bulan kita ngerjain laporan buat dia. Laporannya apa? Laporan penghasilan lah, laporan expense-nya lah, projection-nya kita untuk tahun depan lah, rencana pengembangan bisnisnya kita gimana. Dan at that time, timnya kita itu cuma berempat atau berlima gitu. Yang which is, kita mesti cater klien, kita mesti cari klien, kita harus jagain kualitas, kita harus finance, maksudnya finance itu invoicing, narikin duit dan segala macam. Dan timnya ya heavy, timnya stuck di situ. Jadi nggak banyak yang orangnya nggak banyak lah di situ. Nah dengan begitu yang oke, 6 bulan kita ngerjain laporan buat orang ini, buat si investor ini, tapi kita jadi nggak bisa jualan. That's problem menurut gua. Dan karena problem, ya kita nggak bisa berkembang di sisi itunya. Nah, gitu. Mungkin banyak teman-teman nih ya, bro. Mungkin banyak teman-teman justru dulu gue juga mikir begini, cuma gue pengen tahu dari sisi lu. Banyak teman-teman tuh yang mikir, gue udah bisnis, kapan waktu yang tepat gue punya tim? Itu number one. And number two, gimana caranya gue bisa dapetin tim atau gue berani hire tim dan harus berapa banyak orang di awal. Kan itu problem entrepreneur sekarang ya. Yang sebutannya tanda kutip entrepreneur, but dia solopreneur sebenarnya. Dari solopreneur become the real entrepreneur. Means dari lu solo menjadi ya lu punya tim pengembangan yang gede. Gitu loh. Nah, transisi tersebut yang lu lakukan tuh seperti apa dulu? Tofidev, dari lu sendiri akhirnya kok lu bisa punya 1 orang, 2 orang, 3 orang, sekarang berapa orang? Sekarang kita 22 orang. Nah, bisa mencapai 22 orang tersebut. Langkah apa yang lu ambil waktu pertama kali? Langkah pertama yang diambil adalah gue tahu bahwa gue perlu tim. Tapi kan waktu itu nggak ada duit. Nggak ada duit, tapi gue tahu gue butuh tim. So, apa yang lu lakukan? Waktu lu lagi nggak ada duit itu? Jadi, pas gak ada duit, gue harus cari duit. Terus? Jadi, gak ada duit, balik ke yang tadi, gue mulai dari meja makan, gue gak pakai duit. Maksudnya, ya kita buka laptop doang. Modalnya itu cuma modal laptop. Kalau lu mau hargain laptopnya, boleh lah ya. Tapi modalnya itu laptopnya doang. Terus? Ya? Nah, terus gue mulai usaha, mulai ini. Dan sampai sekarang Tofidev kita nggak top up duit, kita nggak pernah top up duit sampai sekarang. Jadi semuanya itu ada perputaran dari revenue yang ada. Jadi caranya kita adalah reinvest what we have. Kalau ada untung sedikit, kita investnya di tim. Karena menurut kita tim adalah investment, kita ngerjain tim. Nah pas awal satu yang gue jalanin, dan of course ini gak bisa buat semua orang. Gue harus kasih tahu backgroundnya. Gue pada saat itu masih ada yang bisa gue makan di luar dari penghasilan dari agency. Karena ini tantangan untuk banyak orang. Mereka terjunin semua capacity-nya mereka untuk jalan bisnis, tapi di belakangnya mereka kalau bisnisnya nggak jalan mereka nggak makan, dan itu jadi masalah. Jadi gue pada saat gue mulai ini, gue di belakang gue masih bisa makan, setidaknya gue masih bisa survive lah. Ada simpenan. Okay? Nah jadi pada saat itu ada simpenan. Jadi pada saat itu gue nggak juga digajinya itu minimal, gaji ya ada lah, kayaknya gaji gue 1 juta sebulan kayaknya pas gue mulai Tofidev itu. Setidaknya ada profit dikit, tapi 1 juta 10 tahun yang lalu mungkin sekarang itu sekitar 500.000 kali ya.
Mungkin ya value sekarang. Pokoknya it's still peanut lah, maksudnya nggak begitu besar banget untuk ngejalanin lu setiap hari ngejalanin bisnis Senin sampai Jumat lu ngerjain bisnis kayak begini. Dan ya udah gue underpaid dan orang yang pertama yang kita hire gajinya lebih tinggi. Underpaid itu apa? Banyak yang nggak tahu bro. Kalau gue tahu underpaid itu adalah underpaid di gajinya di bawah dari yang seharusnya. Di bawah mungkin UMR. Sekarang itu UMR itu 4,5 juta gitu ya, 4,5 juta. Dulu itu UMP-nya itu UMR-nya 2,5 juta kalau nggak salah. Jadi 2,5 juta gue dibayar 1 juta. Jadi kalau sekarang 4,5 juta gue dibayar kayak 1,5 juta 2 juta lah. Nah, lu harus punya willingness untuk berkorban di situ kalau mau punya tim. Karena pada saat bisnisnya growing dan ada tim, maka lu pekerjaan lu juga berkurang. Itu mindset yang gue punya. Waktu itu ngebayar tim pertama berapa? Kira-kira? Kayaknya UMR, UMP gitulah. Jadi 2,5 juta, 2,7. Dengan cadangan lu yang 1 juta tersebut lu bayar orang itu 2,5 juta, men? Oh, enggak. Jadi kan itu ada penghasilannya gue. Gajinya gue tiap bulan adalah 1 juta. Ya kan? Untuk bekerja. Jadi seakan-akan ya lu kan kerja gitu, but for business. Nah, kalian kalau bisnis ada penghasilan. Penghasilannya itu kan yang kita gulung, yang kita bilang profit lah ya. Jadi profitnya, cara penjelasannya dari klien transfer ke lu berdasarkan profitnya, kemudian dari profit itu lu ambil untuk bayar si tim. Bayar si tim. Jadi gue bayarin untuk tim. Nah, jadi gimana kita manage cash flow, ngejagain cash flow-nya kita, pemasukan dan pengeluaran dijagain untuk dapetin tim. Jadi sampai sekarang pun gimana caranya kita bisa nyampe 22 orang, ya kita lihat cash flow-nya kita. Liatin nih cash flow-nya. Cash flow-nya kalau gue mau tambahin 1 tim lagi bisa nggak? Kalau boleh tambahin 1 tim lagi, gue cari orangnya. Gue cari 1 tim. Nih ada 1 orang baru lagi. Nah itu gue developing tambahin baru. Tapi tergantung dari cash flow-nya. Nah itu salah satu kesalahan gue pada saat awal pandemi. Yaitu cash flow-nya gue kalau benar-benar gak ada penjualan, cash flow-nya gue cuma bisa bertahan 3 bulan. 2 bulan atau 3 bulan pada saat itu. Kalau nggak salah gue, kan pandemi itu bulan Maret ya. Iya. Kan Maret pandemi, terus April, Mei itu Lebaran sama THR kan. Iya. Terus di anak sekolah. Berarti itu udah strike banget tuh. Kalau gue dengan keadaan yang kayak begitu, keadaan pandemi, cash flow-nya itu gue cuma bisa bertahan sampai bulan Mei kalau salah. Bulan Mei itu pun gak bayar THR. Jadi yang that's our mistake, kesalahannya kita. Nah, apa yang bisa kita jalanin pada saat itulah. Kita ngerapiin beberapa hal di masa-masa itu. Tapi sebelum terjadi pandemi, caranya gue adalah kita ngeliatin, kita bisa tambahin 1 orang lagi nih untuk tim. Ya udah gue tambahin 1 tim dari cash flow yang gue punya, gitu. So berarti bisa timnya masih terus bisa bertumbuh dan kita nggak stuck. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa sampai sekarang juga bisa dibilang TofiDev belum profitable, masih investment jatuhnya. Masih terus-terusan investment. Kapan kita bakal take profit? Gak bakal take profit. Nggak bisa. Karena ini kenapa gue pancing supaya teman-teman yang lagi bisnis tahu bahwa kita sebagai pebisnis tidak bisa profitable. Kita tetap investment, kita tetap scale up our business. Karena of course ada beberapa orang yang happy dengan keadaannya. Gue nggak bisa salahin itu sih. Maksudnya happy dengan keadaannya, ini jebakan pengusaha. Artinya I'm happy with it. Maksudnya ya udah, bisnis gue udah kok, gue bisa makan kok setiap hari. Kebutuhan gue terpenuhi kok gitu. Jadi ada beberapa bisnis yang gue memang pebisnisnya
dia nggak mau grow. That's it, selesai di situ. Ada juga bisnis yang dengan kapasitas yang ada, yang penting profit gue gede, that's it. Itu juga ada. Jadi, gue nggak perlu penghasilan gue udah, misalnya let's say lah ya, penghasilan gue udah 500 juta sebulan, gaji karyawan gue cuma 4 orang, that's it. Gue udah cukup. Selama gue bisa maintain penghasilan 500 juta setiap bulan dengan 4 orang, udah selesai. Nah, jadi bisnisnya nggak berkembang lagi. Gue di satu sisi gue pengen ngembangin bisnisnya jadi scaling up, jadi lebih besar. That's the goals, impiannya tuh di situ. Kalau bisa tuh gue pengen punya gedung, tower gitu, isinya timnya gue semua gitu. Itu adalah impiannya. Of course, untuk bisa nyampe ke situ ya gue butuh orangnya lebih banyak, timnya bisa lebih banyak, timnya bisa kerjasama, dan itu adalah jalan yang gue ambil, jalan dari perusahaan. Jadi selalu growing the company. Nah, tapi challenge-nya dengan itu adalah nggak pernah profit. Itu susah banget. Karena investing lagi. Punya duit dikit, ini bisnis bagus nih. Kayak yang lu bilang SEO Con itu gue juga berantem sama timnya gue. Ngapain sih bikin SEO Con? Oh iya, SEO Con tuh bisa begini. Gue jualan internal. Kok kita bikin ini tuh bisa begini. Kalau tadi lu bilang, wah nama TofiDev jadi naik, ya berarti investmentnya gue bagus, bonus, positif ROI-nya. Itu adalah ROI positif. Tapi untuk ngelakuin itu kan kita butuh modal. Dan di gue yang manage, karena kalau nanti ini yang dengerin punya partner misalnya ya, partnering itu terserah partnernya berapa, tapi satu hal yang harus diingat adalah kalau kita mau top up modal, maka yang lain harus top up modal. That's it kan? Ya, dalam arti begini teman-teman, kalau teman-teman mau invest ke bisnis, berarti yang lain mesti invest juga ke bisnis tersebut, jangan sendirian. Pemegang sahamnya harus invest juga. Nah, satu hal yang gua nggak tahu dengan partner gua nggak tahu dengan yang ada di tempatnya gua, apakah mereka mau invest lagi. Misalnya nih ya, kalau tadi gua pengen ngundang Gary Vaynerchuk. Gary V itu gua tadi udah buat tanda tangan tuh sama mereka. Sampai mereka bilang, oke, fee-nya dia kan waktu itu kan acaranya adalah bulan Februari, gue udah mulai kontak dia tuh bulan Juli atau bulan Agustus. Gue udah tektokan tuh sama manajernya dia. Gue udah, oke, 250.000. Gue pikir mungkin gue bisa jual dulu, terus gue bisa dapetin duit, terus gue bisa jadi gue jualan dulu, duitnya yang buat gue jualan, gue pakai buat bayarin si Gary V. Ternyata dari mereka maunya begini. Pokoknya kalau lu mau ngundang si Gary V, lu harus bayar dulu setengah DP pada saat kita agree. Jadi 125.000, which is di Indonesia sekitar 1,8 M lah, sekitar segituan. Ya. Jadi gua harus masukin 1,8 M dulu ke rekeningnya si Gary, baru gue boleh promote, gue boleh bilang, gue boleh keluar-keluar, gue ngundang Gary V. Kalau mau tiketnya early bird, beli sekarang segala macam. Itu kalau gue udah bayar 1,8 M. Nah, kenapa gue batalin? Karena pertanyaannya adalah 1,8 M ini mau dari siapa? Who want to invest? Budgetnya kita nggak nyampe 1,8 M. 1,8 M cash flow-nya kita di TofiDev, kita ambil semua ke situ, nggak wise buat kita. Jadi dengan begitu, gue nggak ngambil resiko itu. Karena kalau 1,8, berarti semua investor, semua yang pemegang saham harus masukin tuh. Ya kalau 50-50 ya 900 juta. 1M tambah modal, top up modal. Yang which is gue nggak tahu. Nah itu adalah langkah yang gue nggak ambil. Gue nggak pernah ngambil itu. Jadi semua ekspansi bisnis yang gue lakukan di TofiDev, semuanya itu adalah dari cash flow. Bisa nggak cash flow-nya kita nge-support ekspansi bisnis kita? Kalau nggak bisa, gue hold dulu sampai kita bisa. Mendingan jangan. Karena banyak resiko yang kita korbanin. Satu, resikonya paling gampang resiko uang. Resiko uang itu kan paling murah. Resiko kedua adalah relationship. Nah itu yang paling mahal. Kalau gara-gara kita top up,
terus kita nggak tahu lagi berhasil atau enggak, untung atau enggak. Dengan keadaan kayak begitu, jadi itu gue sangat hati-hati untuk ngeliatin. Jadi gue selalu ngeliatin kapan kita harus invest, reinvest, kapan kita harus take profit, apa yang harus dikerjain. It's good lah, it's dynamic. Jadi itu adalah salah satu challenge-nya pengusaha. Iya. Mau usaha, namanya gampang. Namanya dikirain jadi bos. Makanya jangan lihat rumput ya. Rumput itu selalu bagus. Ya, iya. Tapi belum rumput tentu. tetangga lebih hijau. Iya, selalu. Rumput tetangga hijau, tapi ya begitulah kurang lebih. Tetapi bersihin hamanya itu loh. Hama yang kita bersihin. Nah, itu gampang. dia. Betul. That's it. Yes. Menarik banget ya. Bro, jam berapa sekarang? Oke. Bro, menurut lo nih, kenapa akhirnya lo memilih agensi dan lo gedein agensi lo? Kenapa gue pilih jadi agensi dan kenapa gue pilihin agensinya gue? Gue nggak mau. Jawaban lo jangan bilang karena udah telanjur ya. Gue ketok. Satu, well, that's true. Oke. Udah dijalanin. Lo accelerate di apa yang lo kerjain. Lu udah dikasih, oke? Dan lu nggak tahu apa yang another opportunity yang lu bisa ambil, lu bisa grab, gitu kan? Jadi kenapa gue jalanin ini? Satu ya karena gue udah terjun di digital marketing. Salah satunya yang bisa gue cater untuk saat ini adalah si digital marketing itu. Yang gue tahu, gue safety net. Kalau liatin, gue juga safe player. Gue bukan high risk taker. Jadi gue nggak yang, oh ini ada opportunity. Ini. Gue bukan, kalau sekarang itu ada namanya serial entrepreneur. Ya kan? Gue banget. Ada peluang apa sikat. Peluang apa. Well, gue bukan orang kayak gitu. Gue nggak bisa tuh ngeliatin yang, oke, ada opportunity gue ambil, gue stuck di satu industri. Dari awal gue stuck di digital marketing. Well, gue pengen nggak ngomongin yang lain, gue pengen nggak usaha yang lain, gue pengen banget bro. Cuman belum bisa ditinggal dan this business is not there yet. Maksudnya dibilang profitable banget, belum bisa beli Ferrari. Sebenarnya bisa bro. Dibilang ini gue bisa sharing, tapi udah semuanya jadi Ferrari. Jadi gue sharing. Jadi begini, kalau lu pengen jadi serial entrepreneur, lu mesti cari bisnis yang lebih kecil dibandingkan dengan yang sekarang. Investnya lebih kecil dari yang sekarang. Misalnya Tofidev lu invest sudah misalnya let's say 100 juta gitu ya. Berarti lu mesti cari bisnis yang di bawah 100 juta investment. Contoh, misalnya franchise tahu, franchise apa, peluang bisnis apa yang investment yang di bawah dari 100 juta. Gitu. Jadi Tofidev lu ini bisa nyuntik sewaktu-waktu ke bisnis tersebut. Ya. Nah, begitu. Itu caranya. Salah satu jalan yang bisa diambil. Yes. Nah, itu salah satu jalan yang bisa diambil. Gua masih harus belajar sih soal yang itu. Jadi investing, reinvesting dan segala macam. Ngurusin finance agency itu nggak enak, bro. Oh, banget. Finance agency itu, well, kita B2B kan, kita ke klien kan, kita yang invoicing, kita jadi tukang kaki juga. Pak, invoice sudah bayar belum? Pak, bayar dong Pak. Dan doyan Pak, lagi. Klien tuh doyan banget digituin ya. Iya. Gue karena ini yang modalin gue, yang keluarin invoice gue, yang nagih gue juga. Wah, keterlaluan. But there is agency life. Indonesia B2B type gitu ya. Apa anak saya bilangnya Pak ahensi. Ahensi. Nah, well, itu satu sisi itu aja gue belum bisa ngelawatin. Jadi fasenya masih panjang. Buat gue fasenya masih panjang. Dan gue masih terus belajar. Jadi kalau ada yang tahu caranya, gue ikutin, gue pelajarin. Oh gimana sih caranya? Kayak tadi lu reinvesting, I'll see what we can do dengan tim yang ada. Overwhelming.
satu yang kita jaga juga adalah work-life balance. Jadi kerja sama kehidupan ya kalau bisa disesuaikan lah. Jangan kerja mulu, jangan keluarga mulu. Jadi work-life balance. Ya itu satu yang bisa di-consider. Tapi ya balik lagi, sampai sekarang kalau dibilangin Tofidev bisa dibilang gede-gede banget, profitable banget, ya gue akan bilang beli Ferrari, karena kalau beli Ferrari harus untuk sama 2 orang kan foundernya 2. Jadi kalau beli Ferrari buat gue doang, nggak fair buat yang satu lagi. Jadi kalau setiap mau beli itu kayak punya anak 2 gitu loh. Iya. Kayak orang tuh punya anak 2, lu tahu bahwa kalau lu ke McDonald, lu beli Happy Meal, lu harus beli 2. Kalau lu makan siang, lu pikir makan siang, pengen makan siang, gue pengen makan siang McDonald lu terus ngeliat Happy Meal dan lu beli cuma 1, lu salah sebagai orang tua, karena anak lu 2 gitu kan. Sekarang anak gue 3. Jadi tiap kali makan gue kenyang banget ya, beli Happy Meal 3 gitu buat makan. Kadang-kadang gue 3 hari berturut-turut lah makan McDonald. Jadi hari ini 1 makan McDonald, besok McDonald lagi. Jadi berdapat mainannya 3 kan. Di hari ketiga baru gue kasih, nih punya mainan, ya bagi gitu. Kalau enggak ya berantem. Nah sama di perusahaan juga sama. Nah profitnya ya tadi profitnya buat beli mobil Ferrari belum cukup. Jadi it's not big enough. It's not that big seperti yang diinginkan. Jadi kita masih growing. We are still developing. Dan gue berusaha untuk gak loncat-loncat, walaupun gatel banget untuk loncat-loncat. Tapi gue mencoba untuk settling down di satu kapal, settle, sampai bisa ditinggalin, gue mulai pindah ke kapal lain. Sekarang pun udah begitu. Jadi kalau lu tanya ke gue, kayak ada yang tanya ke gue, bisnisnya gue apa? Bisnisnya gue sekarang, gue mulai masuk ke digital marketing as consultant. Ke bantuin yang benar-benar orang butuh, ya kayak gue pengen saingin coach AWK lah basically. Gimana caranya bantuin ini jadi kompetitor, we are kompetitor, ya kan? Karena si Tofidev-nya gue udah bisa tinggalin, gue udah ada orang yang bisa ngejalanin, which is core serve kita sekarang itu ada website sama ada SEO. There is 2 core website, 2 core bisnis yang kita punya timnya lumayan besar, maksudnya nggak besar-besar banget, tapi udah ada orang yang bisa jalan sendiri. SEO udah ada orang yang bisa jalan sendiri. Jadi gue fokus ke pengembangan yang lain. Kayak tadi event organizer, sekarang itu udah ada orang yang handle juga. Jadi untuk semua inquiry tentang event, jangan ke gue. Satu tadi kan gue udah cerita di awal, gue gak bisa jualan. Jadi kalau tanya ke gue harganya murah. Gue kemudian suruh orang yang bisa jualan deh. Supaya sama dia harganya bisa lebih bagus gitu. But that's good. Ini barusan ada satu klien yang ke gue gitu, yang dia berharap gue bisa bantuin, dan gue memang pengen bantuin. Jadi yang harganya lumayan, dia udah bilang budget gue tuh nggak segini, gue tuh pengen ini, gue ini gitu. Sama gue yang aduh ya udah, gue tanya sama tim deh bisa turunin nggak gitu. Untung gue tanya sama tim gue tanya sama tim gue yang ini klien nih dia baik lah, pokoknya orangnya oke gitu, dia pengen ini pengen pakai kita, pengen jasa kita, tapi harganya masih ketinggian, bisa nggak turunin? Oh ya udah, hitung turunnya cuma 2% atau 3% gitu. Jadi gue yang ya 2%, 3%, gue balikin lagi aja ke kliennya, Pak, ini cuma bisa turunnya segini. Terus dia yang, ya dikirain turunnya bisa banyak 10%, 20% gitu. Kalau sama gue pasti turunin banyak gitu. Kalau sama gue, tapi untung gue ada teman, ada partner yang bisa jualan. Tapi ini bagus. Jadi itu yang ini bagus banget. Soalnya kenapa? Kemarin gue posting di Instagram tentang the art of selling, tapi bagian ketiga. Gue udah bagian ketiga. Yang ketiga, yang pertama adalah yang kedua itu listen your customer. Yang ketiga adalah listen your team. Nah, kadang-kadang kita sebagai pengusaha itu, sebagai bos, sebagai CEO gitu ya, suka egois, right? But yang gue ambil dari lo, yang teman-teman juga bisa belajar dari Ryan adalah, waktu kita udah jadi pemimpin pun, kita jadi leader pun, kita harus mendengarkan timnya kita. That's why lu kan nanya ke tim lo, kita ada klien nih budgetnya segini, menurut lu orang gimana gitu kan? Lu terbuka gitu. Nggak ngambil, oke, gue ambil deh. Nanti tim gimana ya terserah nanti lah gitu, nggak begitu.
jungkir balik kayak apa kayak. Right? Ya karena satu sisi sebagai entrepreneur yang lu mau bangun adalah sistem. That's one thing yang orang antara gampang-gampang susah ya bangun sistem itu ya. Bangun sistem itu kan lu harus bisa keluar dari sistemnya, apakah sistemnya itu bisa berjalan sendiri atau enggak. Nah itu yang gue coba. Dan itu adalah keuntungannya kita bangun tim. Bangun tim adalah untuk bangun sistem. Semakin banyak orang yang handle, maka akan semakin bagus. Makin banyak nah kepala yang gue masuk ke level, gue masuk ke level di mana gue pengen mau bangun tim yang enggak lu lagi 4L. Sistem yang bukan sistem 4L gitu. Maksudnya banyak bisnis yang pakainya 4L. Lu lagi untuk bikin ini dia lagi, bikin ini dia lagi. Dan challenge-nya adalah karena it's team. Jadi pada saat kita bangun tim bukan partner, tim bukan shareholder. Tim adalah tim adalah pekerja. Gitu. Jadi ada satu titik di mana resiko bahwa orang tersebut akan keluar setelah bekerja sekian lama, dan kalau lu nggak tahu gimana cara memperbaiki sistemnya, maka bisnis itu bisa collapse dalam 1 hari karena yang ini dia gitu. Gue belajar ini dari ada banking di Indonesia yang gue baru tahu ternyata dia punya cuti yang harus diambil. Jadi cutinya itu dia punya cuti, orang itu harus pergi, harus keluar, that's it. Jadi gue yang pas itu ada salah satu klien kita, terus kita ngobrol ya nih minggu depan mau cuti gitu. Terus gue yang mau cuti kemana? Di rumah aja. Terus gue yang bingung dong, kenapa lu cuti di rumah aja? Karena orang cuti, kebanyakan dari kita kalau kita kerja cuti, kita cuti mau kemana? Mau jalan-jalan. Kalau bukan di pandemi ya, kita mau Singapura, kita mau ke Malaysia. Ini dia enggak, gue mau di rumah aja. Terus gue tanya dong, ngapain lo ambil cuti? Harus, dari perusahaan harus ngambil cuti. Karena perusahaannya, dia harus meyakinkan bahwa kalau orang ini nggak ada, perusahaan masih jalan. Iya. Nah itu gue lagi mau masuk ke level itu. Jadi gue mau mulai ini, kalau nggak ada orang ini, semua orang itu bisa digantiin. Dan Bro. Yes, halo. Ya. Yes. Jadi tadi sampai di kalau misalnya nggak ada orang ini, berarti perusahaan ini harus tetap berjalan. Yes, bisa berjalan dan bahkan lebih bagus lagi kalau bisa bertumbuh. Nah, tapi itu kan impiannya. Itu di motivator semua bilang bikin bisnis itu harus bisa berjalan dengan sendirinya. Nggak segampang itu bro untuk bikin bisnis berjalan dengan sendirinya. Butuh proses, butuh tahu apa yang harus dijagain, apa yang harus diiniin. Beberapa bisnis ada yang bisa berhasil dengan cepat, ada bisnis yang butuh waktu lebih lambat. Betul, gue setuju banget. Gue aja berdarah bangunnya. Iya, Tapi ini bukan curhatan seorang entrepreneur yang menyalahkan situasi, bukan. Ini adalah the truth yang bisa yang perlu dilalui sama setiap pengusaha. Real life lah. Apalagi real baru mulai. Seorang entrepreneur. Yes. Apalagi kalau baru mulai. Jadi jangan berharap comparing sama bisnis yang udah gede banget. Karena bisnis yang udah gede, kemungkinan mereka mulainya udah lama atau dia punya budget yang lebih besar. Nah itu yang orang biasanya nggak ngelihat di situ tuh. Gue pernah bagi di mahasiswa-mahasiswi begini bro. Entrepreneurship ya. Gue bilang gini, lu nggak boleh compare dengan bisnis orang lain yang gede. Tetapi lu boleh punya impian suatu saat bisnis lu akan segede mereka atau bahkan lebih. Gitu. Yes. Soalnya kenapa? Begitu lu compare bisnis lu yang sekarang dengan yang udah gede, lu nggak mungkin bisa nanjak karena lu baru mulai. Yes. Mereka udah duluan. Betul. Ya kan? Tetapi begitu mereka udah duluan pun it's okay. One day lu akan seperti mereka. Bukan melewati mereka. Ya. Ya kan? Ada istilah ya guru tetap guru. Well di situ gue harus fine tune sedikit tuh. Lu bisa mengalahkan mereka. Lu tetap harus bisa ngalahin mereka. Maksudnya
guru tadinya lu murid bisa jadi sekarang lu maha guru dan guru Iya. itu belajar sama lu. Dan I think that happens untuk sekarang lebih banyak kejadian gitu ya untuk itu. Tapi tetap respect the teacher. Nah itu yang harus bukan beat them tapi respect. diperhatikan. Ya bukan beat, karena beat of course bisa beat lah. Maksudnya kalau enggak mentalitinya kita juga menurut gue bisa jadi block mentality. Oh gue pengen gue mulai sekarang terus gue lihat look up sama perusahaan A gitu. Terus begitu kita udah nyampe ke level sampai perusahaan A, terus karena kita gak mau ngalahin dia, well kita stuck di situ kan, itu juga salah. At least kita bisa cari yang lebih besar, Dan akhirnya at the end adalah semuanya tentang kolaborasi menurut gua. It's the era of collaboration. Kita harus bisa kolaborasi satu sama lain. Gak ada yang namanya saingan. Kayak, well let's say kayak gua sama Coach AWK. Tadi gua bilang gua mau masuk ke coach. Well gua bukan berarti gue musuhan sama AWK gitu kan. That's Gila stupid. siapa berani musuhan sama AWK. That is stupid. Nah that's stupid. But the truth is itu adalah proses belajar. Kenapa gue bilang proses belajar? Karena gue 5 tahun, 8 tahun yang lalu pun gue melakukan hal tersebut. Jadi kompetitor is someone yang tuh gak bisa touch. Dan gue baru belajar beberapa tahun di mana, jadi ini proses belajar ya, gimana kita berkomunikasi dengan kompetitor. Jadi gue baru mulai itu sekitar 2016, 2017, gue baru mulai yang, oh lu kompetitor yuk, boleh gak kita, yuk kita ngobrol, kita ikut ke grup, kita ikut ngobrol. Dan tantangannya di Indonesia itu adalah bawaan mentality yang dibawa dari kecil. Jadi kita udah didoktrin bahwa kompetitor itu jangan dideketin, tapi lu harus kalian kompetitor. Well, sekarang adalah masanya kita kembali ke jalan yang benar, bahwa kita harus kolaborasi, kenalan. The market is so big, Indonesia is so big, dunia ini besar, kuenya bisa buat semua orang, kuenya bisa dibagi-bagi. Jadi jangan saingan sama kalau jangan kompetitor itu jangan dijauhin, justru dideketin. Makanya kan betul. Sekarang gue juga sama agensi mulai kenalan, malahan sekarang jadi enak yang lu diundang pitching ini ya? Oh iya gue jadi diundang pitching. Lu pasti kasih harganya berapa untuk pitching? Oh gue kasih harga segini. Oh ya udah gue mirip-mirip lah supaya kita harganya balance. Atau kalau misalnya gue udah siapin harganya gue segini. Harga lu murah banget, lu naikin aja harganya. Nah itu juga kita bisa saling bantuin. Itu adalah keuntungan kita yang bisa kita dapetin sekarang. Bisa lempar-lempar job ya kan? Lempar kerjaan, ngapain makan kerjaan dimakan sendiri, pusing. Karena gue pun gue juga belajar di agensinya, kalau di sini ada yang mau bikin digital agency mungkin. Digital agency itu kebanyakan digital agency adalah palu gak ada. Palu mau gue ada. Gue butuh sosial media, bisa. Gue butuh ini mungkin sedikit teknis ya. Kalau yang dengerin di dunia digital mungkin suaranya jadi bahasa Prancis gitu. Jadi ada CRO, conversion rate optimization, bisa. Design, bisa. Apa lagi? Email marketing, bisa. Google Analytics, bisa. Pokoknya digital agency itu semuanya bisa. Terus ditanyain, tim lu berapa orang? Dua gitu. 2 orang. Gua sama partner. Terus yang ngerjain, ya udah berdua aja. Gue pakai orang lain dan segala macam. Well, at the end klien gak bakal happy dengan tim yang seperti itu. Yeah. Nah itu gue belajar. Jadi sekarang pun gue mulai mengerucutkan. Kalau ada dulu gue melakukan hal yang sama. Jadi gue bilang, oh butuh sosial media, kita punya timnya. Bikin develop apps, aplikasi, bisa nggak? Bisa, kita bisa kerjain. Tapi semuanya kan kita outsource ke tempat lain. Dulu kita nggak terbuka. Sekarang kita terbuka. Kalau tanyain ke kita yang, lu punya apa aja? Oh, tim gue cuma punya SEO sama website, web design. Itu semua kita in-house. Kalau mau ke kantor, mau lihat orangnya ngerjainnya apa, ya bisa ke kantor. Kalau yang lain kita outsource. Kalau emang butuh, kita bisa outsource. Dengan begitu, trust-nya kita sama kalian jadi
lebih baik, lebih bagus. Mereka tahu apa yang kita kerjain dan mereka nggak beli kucing dalam karung. Kita nggak berasa jadi Superman, jadi semuanya bisa. Nah itu adalah salah satu yang gue juga belajar untuk melakukan hal itu, untuk terima bahwa nggak bisa ngerjain semuanya, cuma bisa ngerjain sebagian. Dan kita bukan Superman. Gitu. Kita bukan Superman. Superman aja sekarang butuh tim. Iya, Superman butuh banyak tim sekarang untuk ngalahin ininya. At the end, jadi jangan dia butuh tim akhirnya. At the end, yes. Nah, mumpung udah tahu ya, jadi oke, that's good. Oke, bro, thank you banget sharingnya. Kita adain lagi yang kedua kali ya, kedua ketiga tentang topik yang lain. So, thank you banget buat yang sudah menyimak pembahasan ini di Ngobrol Santai bareng AWK atau Andika Wijaya Kurniawan bersama Ryan Kristo Muljono dari Tofi Dev. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.